warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hibatil Al-Fajri dari kelas IPB. Akan mempresentasikan tentang membuat perujukan dalam karya tulis ilmiah dan membuat daftar pustaka. Rujukan adalah sesuatu yang digunakan untuk memberi informasi, untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual atau non-faktual. Rujukan faktual terdiri atas kesaksian, statistik, contoh, dan objek faktual rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitasi. Sumber rujukan adalah tempat untuk tersebut ditemukannya. Penulisan rujukan dalam karya ilmiah. Cara menulis daftar rujukan harus dilakukan pada penulisan karya tulis ilmiah. Biasanya pada bagian penutup karya tulis ilmiah akan dibuat kesimpulan dan saran. Di dalamnya akan dibuat semacam saran-saran atas masalah yang dibuat secara singkat. Agar penyusunan sebuah karya ilmiah lebih rapi, biasanya sebuah karya ilmiah akan dilengkapi dengan daftar pustaka atau rujukan yang berisi buku-buku referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan membuat karya tulis tersebut. Menulis daftar rujukan. Cara menulis daftar pustaka atau rujukan sebagai berikut. Yang pertama, nama penulis. Dalam daftar pustaka ditulis secara terbalik, maksudnya nama belakang disimpan di belakang memakai tanda koma. Ketentuan berlaku secara internasional. Contoh, Irfan Akila ditulis Akila, Irfan. Ryu Tri ditulis Tri, Ryu. Jika sumber buku ditulis oleh 2 orang atau 3 orang penulis, maka yang dituliskan namanya secara terbalik adalah penulis pertama saja. Selanjutnya, nama semua penulis ditulis. Contoh penulisan: Aida Nur Cahya, Fitri Komala Dewi, Dia Permatasari. Ditulis Nur Cahya, Aida, Fitri Komala Dewi, Dia Permatasari. Jika sumber buku yang digunakan ditulis oleh lebih dari 3 orang penulis, maka yang ditulis hanya nama penulis pertama saja dan selanjutnya diikuti dengan et al, artinya dan lain-lain, atau bisa juga ditulis dengan singkat DKK. Contoh, Ervan Michael J. et al. 2001. Cara efektif mengasuh balita. Jakarta. Gramedia karya Akila, Irfan DKK. Setelah penulisan nama diikuti oleh tahun penerbit, judul buku, kode terbit, dan nama penerbit. Jangan lupa untuk memperhatikan penulisan tanda bacanya. Judul buku ditulis secara miring atau digarisbawahi. Urutan penulis daftar pustaka diurutkan berdasar abjad penulis setelah nama penulis dibalik. Perlu diperhatikan dalam pembuatan daftar pustaka atau rujukan tidak perlu dituliskan nomor urut. Yang ketujuh, baris pertama diketahui mulai dari spasi pertama dari tepi margin dan baris berikutnya mulai dari 5 spasi. 1 tab komputer. Jarak antar baris pertama ke baris berikutnya apabila merupakan kelanjutannya harus menggunakan spasi rapat. Sedangkan untuk jarak atau antara sumber yang satu dengan sumber lainnya menggunakan spasi ganda. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bakti Rawani dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang rujukan dengan menggunakan catatan kaki. Catatan kaki atau footnote berguna untuk menyatakan sumber suatu kutipan pendapat atau fakta-fakta. Nomor footnote disesuaikan dengan nomor kutipan. Daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Definisi daftar pustaka menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah daftar yang menyantumkan judul buku dan nama pengarang penerbit sebagai yang ditempatkan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan disusun berdasarkan abjad. Daftar pustaka dapat disusun dengan berbagai format. Ada 3 format, yaitu 1. MLA, 2. APA, dan serta format Indonesia. Fungsi daftar pustaka. Fungsi daftar pustaka sebagai berikut. 1. Membantu pembaca mengenal ruang lingkup studi penulis. 2. Memberikan informasi kepada pembaca untuk memperoleh pengetahuan yang lebih lengkap dan mendalam daripada kutipan yang digunakan oleh penulis. 3. Membantu pembaca memilih referensi
dan materi besar untuk studinya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Fidiaresti dari kelompok 11. Di sini saya akan menjelaskan materi kelompok saya yang berjudul menulis karya ilmiah dan daftar pustaka. Karya tulis biasanya ditulis berdasarkan hasil penelitian, percobaan, wawancara, dan atau studi kepustakaan. Karya tulis yang lengkap biasanya dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian awal berisi kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, arti lambang, singkatan, dan abstrak. Bagian tengah berisi pendahuluan, isi, dan penutup. Bagian akhir berisi daftar pustaka dan lampiran. Cara menulis daftar pustaka yang diperoleh dari buku yaitu sebagai berikut. 1. Nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, dan nama penerbit. 2. Nama penulis, tahun terbit, judul, tempat terbit, ditulis dipisah dengan tanda titik. 3. Nama penulis ditulis dibalik dan menggunakan tanda koma. 4. Tempat penerbit dan nama penerbit dipisah dengan menggunakan tanda titik 2. 5. Judul buku dicetak miring dan di garis bawah. 6. Diakhiri dengan menggunakan tanda titik. Cara menulis daftar pustaka yang berasal dari artikel yaitu sebagai berikut. 1. Nama penulis, tahun terbit, tanggal terbit, judul, media yang memuat, dan halaman yang dimuat. 2. Nama penulis, tahun terbit, tanggal terbit, judul, dan media yang memuat dipisah dengan menggunakan tanda titik. 3. Nama penulis ditulis dibalik dan dipisah dengan menggunakan tanda koma. 4. Judul artikel ditulis dengan menggunakan tanda petik 2. 5. Media yang memuat dan halaman yang dimuat dipisah dengan menggunakan tanda titik 2. 6. Nama media yang dimuat ditulis dengan cetak miring dan atau di garis bawah. 7. Diakhiri dengan tanda titik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.